Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Zombie People. Mana ini slide-nya? Ya, Zombie People. Ini istilah yang saya bikin sendiri, saudara-saudara. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada pagi ini. Yang pertama yaitu Bapak Faisal dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Tangerang. Bisa berdiri Pak? Kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan. Iya. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah bersama kami. Bapak Yahweh memberkati. Ya, kemudian yang kedua Bapak Leo Sideo Sermo PDH nomor 1 PDH 1 nomor 149 Surabaya. Di sebelah mana duduknya? Kasih salam. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut materi saya tentang zombie people atau orang-orang zombie. Artinya orang yang menjadi zombie. Akhir-akhir ini banyak sekali video-video yang mulai membahas tentang zombie. Zombie ini diceritakan adalah seseorang yang terkena virus. Dan singkat cerita, kalau orang ini menggigit orang lain, maka orang yang digigit itu akan terinfeksi dan ikut-ikutan menjadi zombie. Jadi semakin lama zombie ini menjadi semakin banyak dan dia mencari mangsa di mana-mana untuk mengubah orang lain menjadi sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya menggunakan istilah zombie people itu adalah bukan zombie beneran, tetapi kehidupan manusia yang persis sama seperti zombie. Yaitu apa? Dia mencari mangsa untuk supaya menjadi seperti dirinya sendiri yang adalah seorang yang saya menyebut dengan istilah toxic people atau orang yang beracun, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah ciri khas dari orang-orang zombie atau toxic people ini. Karena toxic people itu sifatnya menular, sama seperti zombie. Dia menular, saudara. Kalau dia gigit orang lain dan orang itu bisa tergigit, maka dia akan menjadi sama. Begitu juga dengan toxic people. Orang-orang yang beracun. Orang-orang beracun itu adalah orang-orang yang menyebarkan fitnah dan kata-kata yang buruk, sehingga ketika orang mempercayai sedikit saja, maka spirit orang itu akan langsung turun dan akan menjadi sama. Itu sebabnya ketika seseorang itu sudah terjangkit, dia akan ikut-ikutan nimbrung membenci orang lain. Dan itu akan terus menyebar kemana-mana. Semakin banyak, semakin banyak. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimanakah zombie people itu atau toxic people, apakah ada dalam diri kita masing-masing. Dan ingat Bapak Ibu, yang saya katakan toxic people itu dosanya melebihi dosa apapun di dunia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dosa dari toxic people ini
memiliki daya penghancur yang sangat luar biasa. Sekali lagi, toxic people atau manusia beracun itu memiliki daya penghancur melebihi dosa manapun juga. Orang mencuri dosa atau tidak? Dosa, tapi dosanya ya cuman orang itu saja. Orang berzina dosa enggak? Dosa, ya cuman itu saja. Orang bunuh diri dosa enggak? Dosa, ya cuman itu saja. Tapi kalau toxic people, dia bisa menghancurkan iman orang lain. Bahkan orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan pun bisa tertutup keselamatannya. Artinya apa? Jangan dianggap sepele dosa dari toxic people ini. Sekarang saya akan tunjukkan ciri khas dari toxic people atau zombie people ini yang seperti apa. Yang pertama adalah mengeluh. Mengeluh adalah virus yang bisa transfer kepada orang lain. Ya, jadi ingat, mengeluh di dalam kehidupannya sehingga apa? Orang kalau mengeluh itu ucapannya akan masuk ke alam bawah sadar kita tanpa mencari solusi, tetapi menggerutu, ucapannya tajam dan berbisa, bahkan menjadi manusia play victim atau seolah-olah dia yang menjadi korbannya, saudara-saudara. Ini akibat banyak melihat ke atas tanpa berkata, aku juga mampu. Saya sering melihat orang-orang yang gampang mengeluh, itu karena apa? Dia sering membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Sehingga yang dia lihat kemampuan orang lain, sementara dia tidak melihat bahwa tiap-tiap manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau saya melihat pemusik, oh saya kagum, saudara. Sehingga dengan kekaguman saya membandingkan pemusik, saya akan kelihatan bodoh sekali. Tetapi tahukah saudara, bahwa pemain musik itu belum tentu bisa memperbaiki kalau musiknya rusak. Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi saya memang tidak pandai main musik. Tapi kalau keyboardnya rusak, saya bisa perbaiki. Berarti tiap-tiap manusia itu memiliki kemampuan masing-masing. Tetapi kalau saya hanya melihat membandingkan diri saya dengan kemampuan orang lain terus-menerus, maka saya bisa kecewa kepada Tuhan. Ya. Kalau sudah kecewa, maka yang terjadi orang itu bisa menghujat Tuhan. Kita melihat orang yang pandai matematika, tetapi apakah orang yang pandai matematika itu juga bisa pandai menggambar? Belum tentu, saudara. Jadi, saya katakan hindari jiwa yang selalu perfeksionis. Yaitu apa? Sikap kepribadian untuk mencapai kesempurnaan. Memang itu bagus, tapi bukan harus seketika. Orang bisa jadi pembalap, apakah itu langsung tiba-tiba jadi pembalap? Tidak, dia pun pernah jatuh naik sepeda. Ya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi orang yang mengeluh? Yaitu banyak-banyaklah bersyukur. Dan mungkin orang bertanya, apa yang harus kami syukuri? Aku juga enggak punya tabungan yang banyak. Kita bisa bernafas saja perlu bersyukur. Kita bisa mengenal nama Bapak Yahweh saja itu kita bisa bersyukur. Ya. Tapi kalau orang yang mengeluh ujung-ujungnya dia kecewa kepada Tuhan, dia menghujat Tuhan. Apalagi pas
kontrakannya habis, sabun juga habis, uang sekolah juga belum dibayar, teman-teman yang satu kehilat, yang ekonominya lebih kuat, kok diem saja. Akhirnya yang terjadi apa saudara? Menghakimi, kecewa. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya lidahnya jadi jahat, saudara. Lidahnya ini bisa kemana-mana, ya, memfitnah, mengolok, ya, katanya ada kasih, mana buktinya? Ini yang saya sebut dengan zombie people, saudara. Sehingga ketika ada orang yang ingin masuk menjadi orang yang memiliki iman yang sama dengan kita, dia akan mundur. Ngapain? Oh ternyata podo wae, sama saja. Kenapa tidak dia menceritakan hebatnya kasih Tuhan? Kenapa tidak dia ceritakan dahsyatnya nama Bapa Yahweh? Karena dia sudah terjangkit virus zombie. Itu sebabnya yang terbaik untuk kita bisa keluar dari virus ini adalah ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah seolah-olah kita melakukan untuk Tuhan. Kalau kita melakukan yang terbaik, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Tapi kalau kita melakukan asal-asalan, ya hasilnya akan jelek, saudara-saudara. Saya pernah memberikan sebuah ilustrasi cerita. Dan ilustrasi ini adalah bukan ilustrasi khayalan, tapi sebuah fakta. Ada seorang developer perumahan yang ikut bos ini, yang ikut bosnya developer, itu puluhan tahun. Ketika dia sudah mulai menginjak tua, si bos ini berpikir, saya akan hentikan orang ini untuk bekerja, akan saya pensiunkan. Lalu si bos berkata kepada pegawainya, Pak, berhubung Bapak sudah tua, saya akan mem-PHK Bapak. Namun sebelumnya, saya ingin tolong Bapak buatkan rumah yang terbaik yang bisa Bapak lakukan sebagai karya Bapak yang terakhir. Baik, bos. Nah, orang ini bikin, saudara. Tetapi pikirannya jadi jahat. Dia berkata, ini adalah hasil karya saya yang terakhir. Jadi saya akan bikin asal-asalan saja. Yang penting jadi rumah. Begitu sudah selesai, kunci pintunya diserahkan kepada bosnya. Bos, ini kunci sudah saya serahkan kepada bos, rumah sudah selesai. Lalu bosnya berkata apa? Kunci ini menjadi milik Bapak. Rumah yang terakhir itu adalah milik Bapak sebagai hadiah dari saya. Karena Bapak sudah membuat saya berkembang sampai hari ini. Kira-kira gelo enggak orang ini, saudara? Waduh, tahu rumah itu dikasihkan saya akan bikin yang terbaik. Itu karena apa? Dia pikirannya jahat, saudara. Sehingga hasilnya pun jadi tidak baik. Ada ayat firman Tuhan yang Rabi Shaul ajarkan kepada kita. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25 dikatakan, para hamba, taatlah dalam segala hal kepada para majikan secara lahiriah, bukan dengan memuaskan mata sebagai cara menyenangkan orang, tetapi dalam ketulusan hati dengan takut kepada Yahweh. Dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Karena mengetahui bahwa dari Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan.
karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Hamasya. Dan siapa yang berbuat salah, dia akan menerima apa yang dia perbuat dan tidak ada pengistimewaan. Oleh karena itu, saudara, ayo kita belajar untuk stop mengeluh. Kenapa sih orang selalu isinya mengeluh? Karena dia tidak mau belajar, kurang wawasan. Kalau diingatkan, ngamuk, saudara. Latihlah dirimu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Hari ini, kalau engkau masih suka mengeluh, stop, berhenti, saudara. Saudara apalagi mengeluh kepada orang yang tidak tepat, maka keluhan saudara itu akan menyebar kemana-mana, bahkan nama saudara menjadi buruk, Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, apakah yang disebut dengan zombie people itu? Yang kedua adalah yang diceritakan adalah kejelekan orang lain. Hati-hati berteman dengan orang yang seperti ini. Karena apa? Sekali waktu saudara akan bisa menjadi korbannya. Oleh karena itu, saudara, kalau mau curhat, carilah orang yang tepat. Yang kedua ini sangat mengerikan. Kenapa? Karena yang diomongi adalah kejelekan orang terus, bukan mujizatnya Bapak Yahweh. Pandai mengkritik, tetapi tidak pandai memberikan solusi. Orang mengkritik boleh enggak? Boleh, tapi harusnya memberi solusi. Kamu itu ya, caramu salah, yang benar itu harusnya begini. Dan kalau kamu melakukan seperti ini, hasilnya akan begini. Itu baru orang yang baik, saudara. Tapi kalau mengkritik tanpa ada solusi dan jalan keluar, maka itulah zombie people, saudara. Senangnya apa? Mengganggu orang lain. Usil, bikin status-status yang tidak bikin orang lain senang, dan terbangun imannya, tetapi menjatuhkan. Seperti ada satu kesaksian yang akan saya bacakan, ya. Kesaksian ini dari seorang notaris, yaitu Ibu Elizabeth, istri dari Bapak Desmond Sianipar. Saya akan bacakan untuk saudara. Ya, ini adalah dia selalu dijelek-jelekan oleh adiknya sendiri, saudara. Ya, saya akan bacakan, tapi saya bersyukur bahwa Ibu Elizabeth ini tidak terpengaruh. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang harus kita contoh. Saya akan bacakan, saudara. Ini adalah bukti bahwa si adik ini menggunakan banyak akun untuk menjatuhkan kakaknya sendiri. Saya akan bacakan. Shalom Papi, saya mau memberikan kesaksian karena saya percaya ketika kita memuliakan nama Bapa Yahweh Elohim dalam Adonai Yeshua Hamasya, maka Elohim juga sedang menyiapkan mujizat yang lain. Beberapa waktu yang lalu, saya dan suami pernah memberikan kesaksian dalam channel Brother Adi. Kami merasakan berkat yang luar biasa dalam hidup kami, dan setelah kesaksian tersebut, saya diserang oleh adik saya sendiri. Adik saya ini sudah lama memberikan komentar yang tidak baik dalam ulasan kantor saya pada Google Review. Adik saya ini sampai menyewa dan membayar orang untuk memberikan komentar-komentar negatif dan tidak benar soal saya dan kantor saya. Saya sempat menangis
dan berdoa kepada Bapa Yahweh untuk menolong saya dan menghentikan perbuatan adik saya ini. Dan saya menyerahkan rasa frustrasi saya kepada Bapa Yahweh. Karena saya yakin Bapa Yahweh tidak akan membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Adik saya ini brutal dan bisa memukuli orang kalau marah. Sudah beberapa kali saya mengadukan perihal kelakuan adik saya ini ke mamah kandung saya. Akan tetapi tidak ada respon positif dan akhirnya adik saya tetap saja mengulangi perbuatannya. Saya sampai membuat pengumuman pada kolom review ulasan kantor saya bahwa orang-orang yang memberikan komentar negatif dalam kolom ulasan kantor saya bukanlah klien dan tidak pernah tercatat sebagai tamu di kantor saya. Tetapi adik saya tidak takut dan tetap memakai orang untuk mengulangi perbuatannya. Akhirnya saya hendak melaporkan adik saya ke polisi karena saya punya bukti yang kuat bahwa pelakunya adalah adik saya dan ulasan-ulasan negatif tersebut sudah mulai meresahkan karena ada beberapa klien saya yang membaca. Puji Bapa Yahweh, mereka tidak percaya, malah meminta semua karyawannya memberikan ulasan bintang 5 di kolom review kantor saya. Selanjutnya, saya dan suami saya menelpon Papi Lukas untuk meminta arahan agar tidak salah langkah. Tetapi Papi Lukas dengan tegas menyampaikan bahwa jalur hukum sudah sesuai agar bisa mendidik adik saya bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan bertobat. Saya memberikan saran, kalau memang sekalipun dia adik, tetapi dikasih tahu tidak mau dan terus mengganggu, saya punya cara menghentikan menggunakan orang lain, yaitu jalur hukum. Karena apa? Dengan bisa orang itu masuk penjara, dia bisa menyadari bahwa hidup itu harus dijalani dengan serius. Ya, saya katakan, tapi ini sebagai alternatif yang terakhir. Ya, saya akan lanjut. Keesokan harinya, saya sudah mulai diskusi dengan pengacara untuk mengatur langkah yang baik. Akan tetapi hati kecil saya sedih karena khawatir dengan reaksi mamah saya apabila tahu anak laki-lakinya dilaporkan oleh anak perempuannya ke polisi. Puji Bapa Yahweh, suami saya menghubungi saya melalui WA dan suami saya menyampaikan akun ulasan saya di Google di-freeze oleh Google dan tidak ada yang bisa memberikan komentar baik positif maupun negatif. Dan puji Bapa Yahweh, adik saya ataupun orang-orang bayarannya sudah tidak bisa memberikan komentar negatif dalam akun saya. Staf suami saya sudah tes melalui 30 devices dan tidak ada yang bisa memberikan komentar, dan beberapa komentar yang dilaporkan suami saya ke Google Service telah diterima oleh Google Service dan di take out dari kolom ulasan saya, sehingga rating kantor saya membaik dari 3,2 sekarang sudah 4,3. Puji Bapa Yahweh untuk kesekian kalinya telah mendengarkan dan mengabulkan doa saya dengan caranya yang luar biasa. Bapa Yahweh telah menghentikan adik saya tanpa saya sempat melakukan tindakan hukum. Bapa Yahweh merupakan pembela, advokat, penegak keadilan yang luar biasa. Tiada orang yang bisa menyatakan Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hidup, karena saya telah melihat pekerjaannya dalam hidup kami, dan hanya karena anugerahnya kami bisa berkumpul bersama
dan memberikan kesaksian melalui WhatsApp ini. Terima kasih Papi Lukas, dan saya berdoa kesaksian ini dapat memberikan kekuatan bagi yang mendengarnya. Nah, itu adalah kesaksiannya. Ternyata di dalam dunia ini, zombie people itu sangat banyak, saudara. Tidak peduli itu adik kandung, dia bisa melakukan seperti itu. Dan kadangkala memang pengganggu-pengganggu itu yang bisa merusak mental orang lain dan bahkan merusak orang yang difitnahnya. Komentar berbanding terbalik dengan yang lain. Sama seperti komen-komen di channel saya, tapi sekarang saya setiap upload video sudah saya tap di hold all comment for review. Jadi maaf ya, di channel Lukas Sutrisno sekarang tidak ada zombie lagi. Saya sarankan bikin channel sendiri dan jelekin tuh orang-orang sampai hidupmu hancur sendiri. Jadi ada orang yang nggak suka dengan saya, komentarnya semua khotbah saya apapun salah, nggak ada yang benar, saudara. Mau khotbah hukum loa ya tetap salah, mau khotbah tentang nama Bapak Yahweh dan kitab suci juga salah, mau khotbah motivasi juga salah. Pokoknya yang namanya Lukas Sutrisno nggak ada benernya, saudara. Nah, saya biasanya cuman saya baca, hati saya berkata, duh kesian deh lu. Kalau saya memang kebal, saudara. Tapi bagaimana dengan orang lain? Dia akan gampang untuk menerima. Oh ternyata Pak Lukas itu begitu. Sehingga atas saran dari anak saya Michael, ya, dia bilang, ya sudah, semua komen itu ditampung dulu. Makanya ada tab yang namanya hold all comments for review. Jadi semua komen itu akan ditampung dulu, nanti bisa dikeluarkan. Yang baik dikeluarkan, yang tidak baik dihapus, saudara. Jadi sekali lagi, kalau Anda yang suka nonton video saya dan mau bikin komen yang buruk, maaf ya, sekarang tidak bisa. Ya, kalau mau saya sarankan bikin channel sendiri, jelek-jelekan orang yang memang Anda tidak suka, bikin tuh channel sepuasnya, ya, sampai wudelmu mencong sisan, ya. Saya sarankan daripada kamu merusak channel-channel orang lain, ya, dengan komen-komen yang buruk. Coba saudara perhatikan ini, ya, dia bisa pakai orang lain untuk memberikan komen-komen, ya. Ini komen-komennya buruk semua. Saya lihat kasihan juga ya. Ibu Elizabeth ini sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, tetapi ada nyamuk-nyamuk yang mengganggu, saudara. Nah, saudara bisa perhatikan ya, itu komen-komennya banyak sekali, saudara. Ini sangat mengerikan sekali. Ini yang saya sebut dengan zombie people. Ya, bayangin, bisa pakai orang lain. Ya, padahal kalau sampai Ibu Elizabeth ini melaporkan ke polisi, kena undang-undang ITE, dia tidak bisa membuktikan, masuk penjara enggak, saudara? Masuk penjara. Korbannya banyak enggak? Banyak. Lah si gobloknya orang-orang itu kok mau gitu loh. Dia tidak sadar bahwa sekarang ada undang-undang ITE. Anda salah ngomong, dilaporkan, Anda tidak bisa membuktikan kebenarannya, masuk penjara. Bodoh enggak kira-kira? Bodoh tornemen, saudara. Ya, ini. Bayangin. Dia enggak ada komen, tapi taruh di bintang 1 terus, taruh bintang 1. Itu penilaian yang terburuk, saudara. Ya.
Ini, komen-komennya jahat semua. Ya. Nah, ini juga ya, ini waktu pembicaraan ke Google review, saudara. Akhirnya bisa ditutup. Saya lihat komen-komen ini, wow, ini ngeri sekali ya. Nah, ini terus akhirnya Ibu Elizabeth ini membuat sebuah pernyataan. Itu notaris dan PPAT Elizabeth Karina Leonita Esa MKN. Nah, dia bikin review. Nah, inilah reviewnya, saudara. Ya, bahwa orang-orang yang bikin review buruk itu tidak pernah menjadi klien, tidak pernah pula mengunjungi kantornya. Loh, kok bisa? Orang yang tidak mengunjungi kantor kok bisa ngomong kantornya kotor? Dari mana? Ya dari otaknya sendiri, saudara. Amin. Makanya kita mesti berhati-hati, ya. Jangan sekali-kali kita itu gampang memfitnah, menuduh orang lain. Jangan jadi toxic people. Sekarang yang ketiga, saudara. Apakah yang disebut dengan toxic people itu atau zombie people? Yaitu terlalu santai, membuang-buang waktu, kondisi krisis tapi senangnya cuma ngegame, dan terus kecanduan hal-hal yang tidak berguna. Atau senangnya cuma kumpul-kumpul, ketawa-ketawa dengan kamuflase kata solidaritas. Diajak untuk berantem, memusuhi orang lain juga mau karena solidaritas atau setia kawan. Dan saya katakan inilah setia kawan yang jahat. Ya, bermupakat sama seperti orang-orang yang ada di zaman Babel dulu, saudara. Kelompoknya Nimrod itu jahatnya luar biasa. Sampai ibu kandungnya sendiri dikawini. Ini jahatnya ngeri, saudara. Dan dia betul-betul sampai bikin menara Babel. Tujuannya apa? Untuk melawan Tuhan. Bagaimana kalau kita tetap bergaul, tetapi tidak usah ikuti arusnya? Ada orang yang sempat tanya kepada saya begini, Pak, bagaimana kalau supaya kita tidak dimusuhi, kalau kita tetap bergaul, tapi tidak usah ikuti arusnya? Saya jawab, ini sama saja dengan mencari air bersih di selokan. Paham maksudnya, saudara? Ya. Mencari air bersih kok di selokan? Mana bisa? Ya. Oleh karena itu jangan jadi zombie, yaitu manusia standar, tapi jadilah manusia yang memiliki excellent spirit, atau spirit di atas rata-rata. Ya, jadi saya katakan kalau saudara terlalu santai, banyak buang-buang waktu, pikirannya kemana-mana, akhirnya pikiran itu menjadi jahat sekali. Makanya untuk poin yang terakhir adalah beware of zombies. Ya, hati-hatilah terhadap zombie. Wanna be a zombie? Apakah kamu akan menjadi zombie? Tentu tidak, saudara. Saya katakan jangan jadi zombie, yaitu manusia-manusia standar, tetapi jadilah manusia yang memiliki excellent spirit seperti Daniel. Daniel itu luar biasa. Saya bahkan berani mengatakan, Daniel ini memiliki roh di atas rata-rata. Walaupun kalau saya lihat di dalam teks kitab suci kita, itu kalimatnya masih kurang greget, saudara. Tetapi kalau saudara baca dalam teks bahasa Inggris, wow, itu luar biasa. Saya akan tunjukkan beberapa ayat bahwa Bapak Yahweh itu senang dengan orang yang memiliki excellent spirit, roh
di atas rata-rata. Amin. Di dalam kitab Mislei atau Amsal atau dalam bahasa Inggris adalah Proverb, ya, pasal 17 ayat 27 dikatakan, "He that hath knowledge, spirit his word, and a man of understanding is on an excellent spirit." Di dalam bahasa Indonesia masih kurang greget, dikatakan, siapa yang menahan perkataannya, dialah yang mengetahui pengetahuan. Dan yang tenang rohnya adalah orang yang berpengertian. Tenang rohnya. Tapi dalam teks bahasa Inggris dikatakan excellent spirit. Orang di atas rata-rata. Memang orang yang spiritnya itu excellent, sekalipun dia diserang, dia akan tetap tenang. Dia nggak pusing, saudara. Dan kita harus menyadari, saya beritahu, ketika engkau mendapatkan serangan, apakah itu mental saudara difitnah dan sebagainya, diolok-olok, dicaci maki, itu sebetulnya berkat yang menyamar. Perhatikan, berkat yang menyamar. Semakin besar Anda dihina, semakin besar berkat yang bakal saudara terima. Jadi, kalau saudara dihina, difitnah, abaikan. Pakai jurus saya, emang gua pikirin. Ya Bapak Ibu, dengan jurus itu kita akan menang. Kemudian Daniel pasal 5 ayat 12. For as much as an excellent spirit and knowledge. Wah, ini dari awalnya saja sudah tertulis kata excellent spirit and knowledge. And understanding, interpreting of dreams, and view, and shewing of hard sentences, and dissolving of doubt, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena roh yang luar biasa. Nah, ini terjemahannya cuma roh yang luar biasa. Tetapi teks bahasa Inggris dikatakan roh yang excellent. Ya, dan pengetahuan dan pengertian, menafsirkan mimpi, dan menyingkapkan kalimat-kalimat sukar dan sebagainya. Kemudian Daniel 5 ayat 14 dikatakan, I have even heard of thee that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee. Aku mendengar tentang engkau bahwa roh para ilah ada padamu, dan pencerahan hikmat yang luar biasa dan pengertian terdapat dalam dirimu. Di sini jelas dikatakan, like and understanding and excellent wisdom is found in thee. Perhatikan kata excellent wisdom. Hikmat di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata dari seseorang. Itu yang sangat luar biasa, saudara. Dan yang terakhir, di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan, Then this Daniel was preferred above the president and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Dan Daniel ini menjadi lebih terkenal daripada para pejabat tinggi dan para raja wilayah itu, karena roh yang luar biasa ada padanya, dan raja merencanakan untuk menempatkan dia di atas seluruh kerajaan. Jadi sekali lagi saya katakan, fitnahan, caci makian, umpat, penghinaan dan sebagainya itu adalah berkat yang menyamar. Jadi abaikan saja. Memang kadangkala kita jadi jengkel
dan merasa terganggu, saudara. Tetapi kembalikan kepada Tuhan. Karena dengan pengembalian kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan pembalasan adalah haknya Bapa Yahweh. Kalau Bapa Yahweh yang membalas, hasilnya sangat dahsyat. Jadi, jangan pernah sampai saudara kena gigit zombie, karena Anda akan ketularan menjadi zombie. Oleh karena itu, hindarilah zombie people dan engkau akan hidup dalam keadaan tubuh yang bersih, tak bercacat celah. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sama-sama telah dengar, kami akan berusaha terus untuk menghindari zombie people. Karena kami tidak ingin kami ikut terjangkit dan menjadi rusak. Oleh karena itu, tutup bungkus kami, supaya kehidupan kami tidak menularkan virus yang akan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleftau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami menginformasikan kepada seluruh pengurus dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa berkat bagi Kehilat yang semula diadakan pada hari Senin 24 April 2023 diubah menjadi Kamis 27 April 2023 pukul 6 sore di Gedung Baru Kehilat Aleftau, lantai 2. Akan diadakan ibadah gabungan kaum pria dan wanita pada hari Jumat 28 April 2023 pukul setengah 6 sore di Kehilat. Acara nonton film bersama. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Kita akhiri ibadah kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali besok untuk bersama-sama kami memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh, Weyismereka. Yair Yahweh panau eleka, Vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka, Wayashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat mat kau frifahem teka shikar ala peka westerot soneka.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Weishmereha Yefareha Ya Yahweh Panaweleha Wihuneka Yefareha Weishmereha Yefareha Yisayahwe Panaweleha Wihuneka Weashemleha Shalom, shalom. Weashemleha Shalom, shalom. Yevareha Weishmereha Yevareha. Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Satukanlah roh kami. Puasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.